Dan postingan-postingan yang kira-kira tidak bermanfaat sudahlah, hapus saja atau perlu arsipkan. Assalamualaikum, hello nice people, ladies and gentlemen. Alright baby. Selamat datang and welcome to Ahlan wa Sahlan di channel YouTube Rijal Jamal. Terima kasih banyak sudah berkunjung di channel ini, dan sebagai bentuk dukungan langsung saja klik tombol subscribe. Alright baby, subscribe. Oke, very nice. Ada pasir dicampur semen untuk dibangun lapangan futsal. Silakan like, share, and comment. Anda dijamin tidak menyesal. And let's go. Nice people, jumpa kembali dengan saya Rijal Jamal. Tentunya dengan pemberitaan beberapa pekan terakhir tentu sangat membuat kita sedih dan sangat mengejutkan kita sebagai kemudian anak muda, masyarakat khususnya di Indonesia, karena terkena atau sudah menjadi wabah, yaitu COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Membuat ada isu yang mengarahkan kita agar supaya menjaga jarak atau di rumah aja dan jauhi keramaian, yaitu social distancing. Dan ini semuanya sudah kita tahu. Tapi kemudian saya hadir di sini dengan memberikan masukan kepada saudara-saudaraku dan para seluruh subscriber yang ada dan seluruh netizen yang ada untuk menyampaikan agar bagaimana kita tetap di rumah. Itu jauh lebih baik, itu keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, sebelum saya mulai dan ingin memberikan masukan-masukan atau mungkin berbagi tips kepada teman-teman bagaimana supaya di rumah kita tetap berkarya, di rumah kita tetap produktif, di rumah kita tetap menghasilkan hal-hal yang baik. Saya ingin menyampaikan quote yang paling fenomenal dari Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa hanya orang gila yang ingin menghasilkan yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Itulah yang kemudian akan saya coba paparkan kepada kita semua. Dengan adanya social distancing, imbauan agar supaya kita tetap di rumah, maka karya kita tetap harus berjalan. Dan ada beberapa tips yang akan saya berikan kepada teman-teman. Setidaknya ada 5 tips. Sebelum saya sampaikan poin yang 1, 2, 3, 4, dan 5, saya ingin menyampaikan satu pantun, yaitu anak pramuka sedang berkemah, anak sanggar sedang latihan. Kita harus tetap di rumah, jadikan berkarya sebagai sebuah kebiasaan. Oke, langsung saja. Poin yang pertama yaitu berkomunitas. Dalam poin berkomunitas ini ada 2 sub. Sub yang pertama adalah online group. Bagaimana kita harus memanfaatkan online group kita yang selama ini mungkin banyak di WhatsApp, di Telegram, atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang lain. Kita kemudian harus mencari atau menemukan teman baru agar jaringan komunitas kita ini semakin lebar, semakin kuat, dan semakin banyak ditahu oleh orang. Sub yang kedua adalah networking daripada poin komunitas. Kenapa networking penting? Karena selama ini kita mencari jaringan networking itu mungkin kebanyakan di luar rumah. Nah, ketika di rumah ini, manfaatkanlah momen ini, social distancing ini, agar supaya networking kita tidak putus. Bahkan kalau perlu networking kita bertambah. Itu yang paling penting pada era hashtag di rumah aja. Dan yang kedua adalah mengulik hal baru. Ini penting sekali. Kalau saya secara pengalaman, setiap hari saya keluarnya di siang hari dan pulangnya pasti tengah malam. Dan pasti nguliknya itu di jam-jam dini hari. Dan dengan momen kesempatan ini di rumah aja dengan adanya social distancing, maka membuat saya akan jauh lebih produktif untuk mengulik hal-hal baru. Ada 2 sub yang paling penting di sana. Yang pertama adalah menulis. Karena kemudian kerjaan kita adalah membuat konten, dan menulis itu kadang menemukan hal-hal yang sangat imajinatif, sangat yang unik dan sangat autentik. Dan yang kedua adalah membaca. Kebetulan saya hobi baca, dan saya sarankan pada teman-teman selama di rumah teman-teman tetap produktif berkarya, banyak nulis, banyak membaca. Insya Allah hal-hal baru yang teman-teman ulik akan menghasilkan sebuah karya yang keren. Bahkan siapa tahu bisa menjadi nilai ekonomi kreatif buat teman-teman nice people. Dan yang ketiga, saya sarankan teman-teman agar supaya tetap produktif di rumah adalah update portofolio. Hari ini di era industri 4.0, di era digital ini, portofolio itu menjadi sangat penting. Portofolio itu tidak lagi hanya sekedar CV. Apalagi yang membuat CV masih kaku, tidak ada gambar dan sebagainya, tidak ada unsur visual. Maksud saya adalah update portofolio, perbaiki postingan Instagram. Perbaiki bio di Instagram, Facebooknya dirapikan, postingan-postingan yang tidak penting rapikan. Ini penting sekali karena teman-teman mempunyai banyak waktu. Portofolio ini penting agar kemudian teman-teman di sana dapat menjadikan nice people sebagai teman yang baru, bahkan bisa menjadi inspirasi baru.
gara-gara kita mengupdate portofolio kita. Apalagi mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan terakhir ada yang baru lompatan kita, tapi kemudian kita tidak update di portofolio. Nah, ini penting memperbaiki bio Instagram, profilnya, Facebook misalnya, Twitter misalnya, dan postingan-postingan yang kira-kira tidak bermanfaat sudahlah. Hapus saja atau perlu arsipkan. Mungkin ada kenangan-kenangan momen atau kenangan mantan di sana. Ya, sebaiknya mungkin dihapus saja apabila teman-teman ingin menjadikan sosmed itu sebagai portofolio untuk mengetahui personal branding dari teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nice people, alright, yaitu cari peluang. Mencari peluang ketika kita di rumah tentu memiliki banyak waktu dan kesempatan. Peluang harus kita cari. Tidak mungkin kita menunggu peluang itu datang di rumah kita, ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum. Tidak mungkin. Yang harus kita lakukan adalah mencari dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan handphone kita agar supaya peluang itu bisa kita temukan, dan ketika peluang itu kita temukan maka bisa kita manfaatkan dengan baik. Ingat, keberhasilan seseorang itu karena bertemunya peluang dan kesiapan, dan ini yang harus kita lakukan selama social distancing, himbauan pemerintah agar supaya kita tetap di rumah aja dan peluang itu terjadi pada kita, agar setelah kemudian kita berdoa wabah COVID-19 berhenti, peluang itu bisa kita eksekusi. Dan yang kelima adalah tentunya berkarya. Berkarya ini harus kita jadikan sebuah kebiasaan. Contoh, saya adalah seorang content creator, seorang public speaker, dan juga creative planner. Tentu bagaimana setiap hari dan ketika momen di rumah ini, selain quality time dengan teman-teman ataupun dengan keluarga, dengan tim, tentu kita harus tetap berkarya menghasilkan sesuatu yang produktif. Berkarya adalah hal wajib bagi seorang anak muda hari ini. Ingat, karya yang saya maksud adalah karya yang dapat bermanfaat, karya yang dapat menggerakkan orang, karya yang dapat berdampak bagi orang banyak. Karena karyalah yang kemudian akan menjadi nilai kita, yang menjadi daya jual kita. Orang tidak akan kemudian sulit menebak kita seperti apa ketika kita sudah punya karya. Dengan rangkaian poin 1, 2, 3, 4 sampai poin 5 adalah melengkapi bagaimana kemudian kita produktif di rumah, menghasilkan karya yang maksimal, yang berdampak bagi masyarakat. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, dan buat teman-teman, tolong tetap stay safe, tetap stay at home, di rumah saja, tetap produktif, jangan sampai di rumah melakukan hal-hal yang mubazir atau membuat hal-hal yang tidak membuat potensi teman atau pengembangan dirinya teman-teman tidak tereksplor dengan baik. Terima kasih banyak. Semoga seluruh nice people, alright everybody, kemudian menangkap poin-poin ini agar tetap produktif di rumah. Terima kasih banyak. Saya Rizal Jamal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nice people, alright baby, sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan, dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan, atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.